Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM O1A12027 dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang yang pertama, yaitu jelaskan istilah dari A. Glikolisis, B. Glukogenolisis, C. Glikogenesis, D. Metabolisme, E. Katabolisme, dan F. Anabolisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari poin A, yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. B. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. C. Glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Kemudian D. Metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. E. Katabolisme. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Pada proses katabolisme, sering terjadi pembebasan energi berupa ATP. Dan yang terakhir, F. Anabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Yang kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Makhluk hidup dalam melakukan metabolisme membutuhkan oksigen yang didapat dari proses respirasi. Katabolisme ini ada yang aerob dan anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob adalah aerob menggunakan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Selain menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi aerob, makhluk hidup juga membutuhkan glikosa. Zat ini bisa didapatkan melalui makanan mengandung karbohidrat yang sudah diolah oleh enzim-enzim di sistem. Contohnya seperti nasi yang memiliki kandungan karbohidrat sehingga setelah dikonsumsi dapat menghasilkan glukosa yang nantinya digunakan untuk pembentukan energi di dalam tubuh. Yang nomor 3, jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon atau 2 C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul
KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA. Jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari 9 beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di dalam jaringan lemak di bawah kulit. Yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang akan dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel jaringan tubuh tetap sehat, tubuh dan berkembang seperti fungsinya berjalan dengan baik. Metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, yang berlangsung secara bersamaan. Yang kelima yaitu saya mengambil dari A. Metabolisme karbohidrat. Penyakit yang termaksud dalam kelompok gangguan metabolisme atau gula yaitu diabetes. Diabetes diakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Timbulnya penyakit diabetes ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, sehingga produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Cara mengatasinya itu pola makan dan diet khusus sesuai penyakit yang dialami pasien, misalnya dengan menghindari atau membatasi asupan nutrisi tertentu. Obat atau suplemen pengganti enzim yang dapat membantu proses metabolisme. Obat untuk menghilangkan zat beracun yang mengendap dalam tubuh akibat gangguan metabolisme. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.